Assalamualaikum teman-teman, kenalin aku Maya Dwi Masrina. Aku dari kelompok 1. Di sini kita bakal belajar bareng tentang distribusi normal. Nah, rasanya nggak afdol kalau kita belajar sesuatu tanpa kita kenal dulu apa sih distribusi normal itu. Jadi, di sini kita bakal kenalan dulu mengenai apa itu distribusi normal. Distribusi normal adalah salah satu bentuk distribusi probabilitas yang menggunakan pendekatan kurva normal. Ini bisa kita lihat di sebelah kiri ada sebuah grafik yang disebut sebagai kurva normal. Dalam kurva normal, distribusi atau sebaran data dianggap merata. Nah, biasanya kurva normal sering disebut berbentuk mirip lonceng. Nah, ada satu bagian yang menonjol. Di sini dapat kita lihat bagian menonjol terletak pada titik 0. Mengapa di bagian titik 0 atau bagian tengah sangat menonjol seperti lonceng? Hal ini berarti bagian tengah memiliki nilai rata-rata atau nilai median atau nilai modus yang paling besar. Sementara untuk ketiga nilai tersebut di semua titik hasilnya adalah sama, yakni nilai rata-rata sama dengan nilai median sama dengan nilai modus. Dari grafik dapat kita ketahui pula interval kurva normal, yakni dari minus tak hingga sampai dengan positif tak hingga. Nah, agar kita makin tertarik mempelajari tentang distribusi normal, ada baiknya kita mengetahui apa sih manfaat atau kegunaan dari distribusi normal. Jadi, distribusi normal sangat penting untuk dipelajari terutama dalam melakukan analisis data statistika. Dengan data yang diambil secara acak dan berdistribusi normal akan memudahkan dalam melakukan analisis dan meramalkan serta mengambil kesimpulan untuk cakupan yang lebih luas. Distribusi normal banyak diterapkan dalam berbagai perhitungan statistika dan pemodelan yang berguna dalam berbagai bidang. Kemudian untuk sifat kurva normal, yang pertama, kurva selalu berada di atas sumbu X. Kita bisa lihat pada grafik kurva normal, kita ketahui bahwasanya grafik selalu berada di atas sumbu X. Kemudian bentuknya simetris. Nah, bisa kita lihat ya di gambarnya, kalau grafik kurva normal tidak ada yang lebih tinggi atau yang lebih rendah di antara kedua sisi pada sisi negatif dan sisi positif. Artinya, di kedua sisi sama-sama simetris. Kemudian, memiliki asimtot dasar sumbu X, yakni tidak akan pernah menyentuh sumbu X. Kemudian, luas di bawah kurva adalah 1, sehingga di sebelah kanan 0,5 dan di sebelah kiri 0,5. Nah, di sini dapat kita ketahui bahwasannya di kurva normal ada dua bagian, yakni bagian kiri dan bagian kanan. Bagian kiri adalah bagian negatif dan bagian kanan adalah bagian positif, yang mana memiliki nilai yang sama, yakni 0,5. Maka apabila dijumlahkan, maka hasilnya adalah 1, karena keduanya simetris. Lalu gimana nih kalau tiba-tiba ada persoalan berapakah P, di mana P, A kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan B? Nah, kita bisa menjawabnya dengan menggunakan rumus Fx sama dengan 1 per tau akar 2pi dikali E dipangkatkan min setengah, kemudian dalam kurung X min mu per tau dikuadratkan, di mana pi sama dengan 3,14, E 2,7, mu berperan sebagai rata-rata, dan tau adalah simpangan baku. Nah, rumus ini nantinya akan menghasilkan Px seperti yang berada di dalam tabel di sebelah kanan. Nah, dari rumus ini biasanya disebut sebagai rumus distribusi normal umum yang harus kita ubah ke dalam distribusi standar agar kita mudah dalam penggunaan aplikasinya. Jadi, ubah distribusi normal umum yang memiliki rata-rata mu dan standar deviasi
tau menjadi bentuk distribusi standar yang memiliki rata-rata mu sama dengan 0 dan standar deviasi tau sama dengan 1. Gimana caranya? Caranya dengan mengubah variabel acak X menjadi Z dengan transformasi sehingga didapatkan rumus Z sama dengan X dikurangi mu dikurangi tau, di mana mu adalah rata-rata dan tau adalah simpangan baku. Selanjutnya kita akan belajar mengenai cara membaca tabel distribusi normal. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya terdapat 3 macam tabel distribusi normal. Yang pertama akan kita pelajari adalah luas di bawah kurva distribusi normal dari minus tak hingga sampai dengan Z. Karena yang ditanyakan adalah probabilitas Z kurang dari minus 0,54, yang berarti kita akan menghitung luasan di bawah kurva di sebelah kiri, maka kita akan menggunakan tabel yang memiliki nilai negatif. Yang pertama kali harus kita lakukan adalah menjabarkan nilai minus 0,54 menjadi minus 0,5 ditambah minus 0,04, yakni satu angka di belakang koma ditambah 2 angka di belakang koma. Kemudian kita dapat mencari nilai minus 0,5 pada tabel di sebelah kiri dan 4 pada tabel di atas. Tidak perlu memasukkan angka 0,0 tapi cukup memasukkan angka terakhir yakni 4. Nah, dari sini akan kita peroleh nilai 0,2946. Jadi, nilai dari probabilitas Z kurang dari minus 0,54 adalah 0,2946. Oke, selanjutnya kita akan bahas tabel jenis kedua, yakni tabel positif, di mana luas di bawah kurva distribusi normal dari 0 sampai dengan Z. Di sini ditanyakan berapa probabilitas 0 kurang dari Z kurang dari 0,54. Nah, pertama kita tulis dulu berapa probabilitas 0 kurang dari Z kurang dari 0,54. Nah, ngelihat ada yang aneh nggak sih? Kenapa nulisnya nggak Z kurang dari 0,54? Berapa probabilitas 0 kurang dari Z kurang dari 0,54? Nah, kita amati baik-baik ya di sini. Jadi, di sini yang ditanyakan adalah berapa luasan di bawah kurva 0 kurang dari Z kurang dari 0,54. Jadi, yang dilihat hanya pada grafik 0 sampai dengan Z. Apabila kita menulisnya menjadi berapa probabilitas Z kurang dari 0,54, maka dapat diartikan bahwasannya luasan grafik yang kita cari itu dari titik minus tak hingga sampai dengan Z. Yang berarti hasilnya tentu beda loh. Jadi, yang betul penulisannya apabila kita mencari luasan di bawah kurva dari 0 sampai dengan Z, maka penulisannya probabilitas 0 kurang dari Z kurang dari 0,54. Nah, cara membaca tabelnya masih sama nih, yaitu yang pertama adalah dengan menjabarkan nilai 0,54 menjadi 0,5 ditambah 0,04. Kemudian kita baca tabelnya seperti tadi, yakni kita
kita cari dulu di sebelah kiri, yaitu nilai 0,5, dan pada kanan atas nilai 4. Dan kita hubungkan grafiknya seperti biasa hingga akan kita dapatkan nilai 0,2054. Jadi, nilai dari probabilitas 0 kurang dari Z kurang dari 0,54 adalah 0,2054. Kemudian, apakah nilai probabilitas Z kurang dari 0,54 salah? Tentu tidak ya teman-teman, tapi di sini kasusnya adalah dari 0 sampai dengan Z. Tapi kita tetap bisa mencari nilainya dari minus tak hingga sampai dengan Z. Yakni di sini di sebelah kurva sebelah kiri dapat kita ketahui bahwasanya nilainya adalah 0,5 karena seperti yang dibahas di awal, satu grafik nilainya adalah 1. Jadi, grafik sebelah kiri adalah 0,5 dan sebelah kanan adalah 0,5. Jadi di sini kita tinggal menambahkan 0,5 ditambah 0,2054 sehingga didapatkan nilai untuk probabilitas Z kurang dari 0,54 adalah 0,7054. Lanjut ke kasus ketiga nih. Di sini kita bakal mencari ordinat dari kurva distribusi standar. Nah, apa sih ordinat itu? Jadi, ordinat adalah nilai Y. Nah, kita ketahui bahwasanya setiap titik itu memiliki nilai X dan Y-nya masing-masing. Di sini, Z berperan sebagai X dan yang akan kita cari adalah Y-nya. Di sini kita ambil contoh berapa nilai ordinatnya apabila Z-nya adalah 0,35. Nah, di sini kita ketahui bahwasanya X-nya adalah 0,35. Jadi kita jabarkan dulu 0,3 ditambah 0,5. Dan kita lihat pada grafiknya 0,3 dan 5. Kemudian kita hubungkan dan akan kita dapatkan hasil Y atau ordinatnya adalah 0,3752. Titik A yakni 0,35,0,3752 yang mana 0,3752 berperan sebagai Y dan 0,35 berperan sebagai X. Nah, sampai sini dulu ya buat pembahasan tentang distribusi normal. Nah, selanjutnya kita akan bahas di part 2 mengenai contoh penerapan soal distribusi normal.